Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi video pembuatan plugin WordPress dengan menggunakan Gemini. Kali ini kita akan mulai berinteraksi dengan database ya. Jadi di video part 3 sebelumnya, data yang ditampilkan di tabel ini tuh masih statis, artinya belum mengambil dari database. Nah, untuk sekarang ini sudah uh, dinamis, teman-teman, sudah memanggil dari database. Oke, jadi nanti di video ini kita akan bikin beberapa file baru. Di antaranya kita akan bikin uh, folder helper, lalu kita akan bikin file namanya ejectsinputwarga.php, di mana di sini kita akan melakukan penanganan penanganan seperti input data warganya ke database, lalu melakukan validasi apakah ada uh, nick dan nomor kakak yang diinputkan yang itu sudah ada di database gitu ya. Intinya di sini cek duplikasi. Lalu kemudian kita juga akan bikin folder baru dengan nama modal, lalu kita juga bikin file baru dengan nama modal input warga.php. Modal itu kita akan panggil di sini. Jadi ketika tombol tambah warganya diklik akan muncul pop-up seperti ini. Lalu di sini nanti petugas desa bisa inputkan data warganya. Oke, setelah nanti disimpan, dia akan masuk ke tabel ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini akan sangat menarik. Oh ya, satu lagi ya, kita akan bikin juga tabel di database ya. Nah, ini kita akan bikin tabel dengan nama WP Desa Warga. Oke, video ini akan sangat menarik, teman-teman, tapi silahkan ditonton dengan sabar ya, karena kita awam coding. Jadi kita cuma copy paste, copy paste, copy paste gitu. Inputkan prompt, copy paste gitu aja. Oke, untuk teman-teman yang penasaran, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke tutorialnya, silahkan teman-teman install dulu plugin terbaru yang dihasilkan dari video part 3 sebelumnya ya. Itu ada di folder ini ya, teman-teman. Foldernya plugin WP Desa video part 3. Jadi hasil dari video part 3 itu ini. Gitu ya. Oke, caranya silahkan diklik add plugin. Lalu teman-teman silahkan klik upload. Kemudian silahkan drag and drop aja ya. Nah, ke sini. Oke, lalu silahkan klik install. Lalu kemudian activate plugin. Nah, lalu teman-teman silahkan refresh di bagian pages. Dia sudah akan muncul otomatis halaman baru dengan nama dashboard. Kita coba klik view. Nah, seperti ini. Jadi, saat ini kita baru sampai di tahap ini. Dan ini masih desain-desainnya aja ya, belum berinteraksi dengan database. Nah, di video ini kita akan interaksi dengan database. Tapi kita tidak akan membuat database baru, teman-teman ya, karena plugin ini nanti akan membuat tabel di database yang sudah ada. Oke, cara mengakses database-nya, karena di sini saya menggunakan aplikasi SAM untuk localhost-nya. Jadi teman-teman silahkan ketikkan saja localhost ya. Lalu teman-teman seperti ini ya, localhost garis miring php my admin. Huruf kecil semua tanpa spasi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, database yang ada di sini, karena di sini saya sudah banyak ya. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul punya teman-teman. Mungkin kalau punya teman-teman websitenya baru satu di localhost ya, pasti di sini munculnya cuma satu database-nya, nama database-nya ya. Oke, dan untuk punya saya localhost WP Desa ini, website ini itu menggunakan database yang ini. Oke, jadi nanti di sini kita akan membuat tabel baru. Nah, sedangkan ini adalah tabel-tabel punyanya WordPress gitu. Jadi ini jangan sampai terhapus gitu ya. Kalau dihapus nanti WordPress-nya akan error. Nah, jadi kita tidak akan membuat database baru di bilah sini, melainkan kita akan membuat tabel-tabelnya. Jadi di dalam database itu, jadi intinya database itu terdiri dari tabel-tabel. Nah, di mana tabel-tabel ini untuk menyimpan data gitu ya. Nah, nanti kita akan bikin di video ini untuk ini ya, data masternya, jadi data penduduknya. Nah, untuk ini kan ini tabelnya itu masih statis dia ya, belum mengambil dari database.
Jadi nanti kita akan bikin tabel baru di database dengan nama WP desa warga gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk menyimpan data-data warga seperti NIK, nama lengkap, gender, alamat, dan lain sebagainya. Oke, kita akan mulai. Silahkan teman-teman buka dulu Gemininya ya. Nah, karena di sini saya membuka chat baru, jadi akan saya screenshot dulu. Oke, teman-teman, kita masuk dulu ke folder C-nya. Ada di local disk C, SAM, htdocs, WP desa, WP konten ya. Oke, jadi seharusnya teman-teman disamain aja sebetulnya dari awal ya, namanya WP desa supaya nggak pusing. Oke, ini WP desanya, ini pluginnya ya, di folder plugins. Ini tinggal klik, tahan, drag and drop ke VS Code kita. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang ini dibuka semua foldernya seperti ini. Lalu baru kemudian kita screenshot untuk kita kasih tahu ke si Gemininya karena kita buka chat baru kan. Oke, kita paste dulu di sini gambarnya. Lalu kita bilang saya sedang membangun plugin custom ya dengan nama WP strip desa plugin WordPress ya. Dengan nama WP desa dengan fitur database warga. Lalu di sini ada pengaduan ya, pengaduan dan pembuatan surat online. Dan inilah struktur folder saya. Oke, nanti apapun responnya di sini abaikan saja karena kita hanya mengenalkan saja ke dia nih struktur foldernya kita. Oke, nah seperti ini. Oke, sekarang kita akan bermain di sini ya, sub warga. Jadi ini halaman sub untuk warga. Oke, berarti kita masuknya di sini folder part, lalu masuk ke sub warga seperti ini. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang ini filenya sudah terbuka, tapi sebelumnya kita harus bikin dulu tabel di database untuk menyimpan data warga ini. Oke, sekarang kita kasih tahu dulu filenya. Ini adalah kode file subwarga.php pada folder wp desa slash di sini template slash parts gitu ya. Oh sorry, saya lupa ya, kita paste kodenya di sini harusnya. Nah, oke, seperti ini. Lalu sambil menunggu responnya dia, sekarang kita buka lagi localhost-nya, phpMyAdmin-nya, karena kita akan bikin. Nah, di sini dia sudah bilang untuk dinamisasi data dengan WPDB katanya, karena kita belum bikin tabelnya. Kita bikin dulu. Caranya gini teman-teman, buatkan perintah SQL gitu ya, SQL untuk membuat tabel baru di database ya, dengan nama tabel baru gini ya. Sebetulnya dia sudah tahu kalau kayak gini nih, membuat tabel baru dengan nama WP desa underscore, ini bukan strip ya, underscore WP desa warga seperti ini ya. Saya ingin kolomnya selengkap mungkin karena untuk menyimpan data warga ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita coba lihat. Nah, di sini dia bikin lengkap ya. Oke, selanjutnya ini tinggal kita copy aja. Copy lalu masuk ke ini phpMyAdmin-nya saya buka 2, saya close 1 ya. Oke, silahkan diklik nama database-nya, diklik. Lalu teman-teman masuk ke tab SQL. Nah, disinilah teman-teman bisa memasukkan perintah SQL-nya. Paste di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Oke, lalu silakan tekan go. Nah, kalau muncul checklist seperti ini itu artinya sudah selesai, sudah sukses ya. Dan ini tabel kita. Kita klik WP Desa Warga. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau teman-teman ingin melihat strukturnya, silahkan diklik di bagian tab structure ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita konfirmasi dulu berhasil. Gitu ya. Lalu teman-teman copy lagi kode sub warganya, silahkan di copy. Lalu kemudian teman-teman bilang berhasil. Sekarang saya ingin agar tabel ini dinamis ya, mengambil data warga dari tabel WP desa underscore warga yang baru kita buat gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita tunggu teman-teman. Ini sedang dibikin sama dia. Kita tunggu dulu ya. Oke, lalu kita coba copy, kemudian kita paste di sini. Save. Selanjutnya kita coba lihat di sini. Nah, dia sekarang kosong karena memang tidak ada datanya di database kita. Oke, di tabel kita maksud saya. Nah, di sini. Lalu sekarang kita bilang berhasil. Sekarang buatkan perintah SQL untuk input 5 aja ya, 5 data warga dummy. Oke, kita tunggu. Nah, pastikan nama tabelnya dulu ya, WP underscore desa warga. Seperti ini. Lalu kita copy. Selanjutnya kita masuk ke sini lagi. Kemudian teman-teman klik lagi WP desanya, nama database-nya, ke SQL lagi, lalu paste di sini. Kita tekan go. Oke, berhasil ya. Sudah masuk, kita coba lihat di tabel kita. Sudah berhasil. Kemudian coba kita refresh. Nah, sekarang sudah berhasil. Oke, jadi di video ini kita sudah berhasil melakukan read teman-teman. Jadi ada istilah namanya CRUD, CRUD ya, create, read, lalu update, delete gitu ya. Nah, untuk update-nya nanti akan ada di tombol ini, sedangkan delete-nya ada di sini. Sedangkan untuk create-nya ada di sini. Nah, untuk read-nya itu ada di tabel ini. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana caranya untuk menginputkan data ke dalam tabel melalui front end, melalui halaman ini, melalui tombol ini maksud saya. Oke, kita konfirmasi dulu berhasil, gitu ya. Kemudian gini, saya berhasil gitu aja dulu ya, berhasil. Oke, selanjutnya saya jelaskan dulu. Jadi kita tuh pengennya ketika diklik ini dia muncul pop-up gitu. Nah, pop-up ini kita sebut aja modal ya. Ini kita klik lalu muncul pop-up untuk menginputkan data warga. Nah, sekarang kita bikin dulu struktur foldernya. Kita masuk ke VS Code kita. Ini kita close dulu ya sub warganya. Sub warganya kita close dulu. Kita masuk ke folder template ya. Di folder template kita akan bikin folder baru namanya modal ya. Oke, kita klik folder template-nya lalu kita bikin folder baru, new folder, kita bikin di sini modal. Nah, seperti ini. Lalu di dalam folder modal ini kita akan bikin file baru namanya modal input warga.php. Nah, sekarang kita konfirmasi ke si Gemini-nya, gitu ya. Oke. Nah, ini dia bilang gini. Ini dia udah kasih inisiatif ya. Tuh, kayak gini. Oke. Kita bilang saya setuju ya. Saya setuju. Sekarang buatkan file modal input
warga ya tadi ya, nama filenya input warga, betul, input warga.php ya. Saya akan simpan ke dalam folder wp strip desa slash template tadi ya, template. Nah, slash lagi modal di sini. Lalu kita enter. Pilihan yang mau bagus kata dia. Kita dipuji ya. Oke, lalu sekarang ini kita tinggal tunggu aja generate formnya, form yang ditampilkan di dalam modal. Oke, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita copy. Selanjutnya kita paste di sini. Nah, kayak gini, save. Selanjutnya kita coba lihat instruksi dari dia. WP desa di file dashboard, pastikan file ini di-include. Nah, sekarang kita cari file utama kita yang ini ya, wpdesa.php. Kita klik, lalu kita copy, kemudian kita paste di sini. Sekarang saya ingin gitu agar semua, karena nanti kita akan bikin banyak modal teman-teman, saya ingin agar semua file yang ada di dalam folder modal dipanggil di sini. Oke, jadi instruksi dari dia sih kita panggil satu aja gitu di dalam folder modal. Nah, karena kita nggak mau mengulang-ulang itu, kita bikin aja perintah supaya dia bikinkan script untuk kita panggil secara global. Jadi di dalam folder modal itu apapun filenya itu akan di-load gitu, akan di-include. Oke, ini sudah dibikinin sama dia. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau teman-teman khawatir fungsi-fungsi yang ada di sini itu dihapus sebagian sama dia, teman-teman tinggal copy aja, lalu terapkan gitu ya. Tapi di sini kayaknya nggak ada yang dihapus deh sama dia. Oke, nah ini ya, yang dia bikin ini, lalu ini. Nah, semua halaman sangat efektif yang memaksa penggunaan template dari, oh bukan ini ding, yang ini, include models, yang ini. Nah, gitu ya. Oke, ini kita copy, lalu kita paste di sini. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan panggil modal di dalam tambah warga tadi ya. Berarti kita masuk di sini. Di template, part, lalu masuk di sub warga. Oke, kita copy. Sekarang saya ingin ketika tombol tambah warga diklik, maka muncul modalnya gitu. Oke. Anda hanya perlu menambahkan atribut onClick open modal warga karena kita tadi sudah mengatur semua field di folder modal. Oke, berarti kita hanya tinggal input ini aja ya. Nah, ininya aja nih, tambah warga. Berarti ini kita copy dulu. Kita copy. Lalu ctrl+F, paste di sini. Nah, ini yang kita ganti dari button sampai penutup buttonnya ini. Nah, ini kita copy. Nah, ke sini. Coba sekarang kita tes dulu. Kita abaikan dulu instruksi dari dia. Yang selanjutnya, ini sudah muncul ya, teman-teman. Sudah muncul, ini batalnya sudah bisa. Ini kata dia apa? Tips tambahan, jika setelah modal muncul icon X atau icon lainnya tidak muncul, pastikan Anda memanggil ulang inisiasi Lucida di akhir. Nah, karena sudah muncul berarti ini kita abaikan aja. Oke, sekarang modal kita sudah muncul ya, teman-teman, sudah muncul modalnya di sini. Tapi untuk saat ini belum kita pakai untuk menginput data.
Nah, sekarang kita masuk ke VS Code lagi. Teman-teman silahkan klik di bagian sini, WP desanya. WP desa diklik, lalu teman-teman bikin folder baru. Nah, seperti ini. Bukan di part ya. Bukan di folder part. Saya pengennya tuh di bebas di sini. Di luarnya. Oke, kita bikin di sini namanya helper. Folder helper. Nah, di dalam folder helper ini kita akan bikin fungsi untuk menangani memasukkan data ke dalam tabelnya tadi. Oke, kita akan bikin file baru di sini. Namanya eject strip input warga.php kayak gini ya. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke Gemini-nya lagi. Kita konfirmasi dulu berhasil. Sekarang buatkan file baru ya, file baru dengan nama eject input warga.php untuk menangani form input warga. Saya akan simpan file ini di dalam wp kroko /helper gitu ya. Oke, sekarang enter. Sementara di awal nama plugin kita bukan wp kroko ya, wp desa. File backendnya wp desa helper eject. Oke, betul. Nah, ini ya file-filenya, field yang akan disimpan ke dalam tabel. Oke, lalu kita coba copy, selanjutnya kita paste di sini. Oke, kemudian wpdesa.php script modalnya. Sekarang mari kita tambahkan script JavaScript bagian bawah file modal Anda agar form mengirim data secara sinkron. Oke, ini kita include dulu. Nah, include once ya. Berarti kita coba mungkin. Oke, ini kita copy aja kalau teman-teman bingung ya. Di sini nih include-nya. Di wpdesa.php di file utamanya. Oke. Nah, saya ingin agar semua file yang ada di dalam folder helper di include. Oke. Jadi sama seperti yang modal tadi ya, di folder modal itu kita include semua, kita load semua, di folder helper juga kita load semua. Oke. Biasanya bisa logika backend sehingga harus di-include langsung di dalam agar fungsi-fungsinya terdaftar ke dalam sistem WordPress segera setelah plugin dimuat. Oke, kita tunggu dulu. Oke, cukup, kita copy, kita paste di sini, save. Sekarang selanjutnya tadi instruksi dia yang di atas ya, kita belum jalankan. Yang ini kita sudah tadi ya. Lalu kita masuk ke sini di file modalnya. Lalu sekarang kita ini ada salah ini ya dia. Coba kita lihat di mana nih errornya. Oh, ini wp desa jika file helper table sudah di load. Oh, ini nggak ada ya, karena kita nggak punya di sini. Ini yang bikin salah nih. Coba kita klik, dia nggak muncul di sini. Oke, kalau gitu ini kita screenshot aja teman-teman. Kita kasih tahu ke dia. Oke,
namun Anda menyebut ingin menyimpan helper di folder help wp kroko. Oh, ini helper table. Oh iya ya. Karena kita nggak punya ini ya, nggak punya fungsi untuk ini, kata dia. Oke, dia bikinkan kita ulang. Nah, sekarang ini kita copy aja. Lalu kita kasih tahu terapkan perbaikannya. Nah, sebetulnya kalau kita tadi paham coding ya, kita tinggal hapus aja fungsinya gitu. Cuman kan kita di sini berangkat dari nggak paham coding sama sekali gitu. Ya, paham dikit-dikit mungkin nama fungsi gitu-gitu, nama variabel gitu ya. Oke, selanjutnya ini sudah tadi ya, sudah selesai errornya. Lalu kita masuk lagi ke perintah dia yang selanjutnya. Di sini nih, ini penyebabnya nih. WP Desa Create Tabel ini. Nah ini kita bikin DB handler, tapi kita nggak bikin, dia suruh bikin gitu ya. Nah asumsi dia kita bikin gitu, padahal kita nggak bikin. Lalu kita masuk di mana tadi ya? Oke, nah ini di dalam modal input warga ini kita copy masuk ke modalnya. Nah ini kita coba lihat dulu. Nah ini berarti hapus yang lama ya. Oke, kita save, kita coba cek sekarang apakah dia sudah berhasil. Nah, gitu ya. Oke, sekarang coba kita inputkan data baru di sini ya. Karena kan Eject-nya sudah kita bikin untuk menangani inputnya sudah. Sorry. Islam insya Allah. Oke, nama dusunnya kita sudah inputkan juga seperti ini. Lalu kita coba simpan. Oke, tadi saya namanya siapa ya? Kayaknya nggak muncul di sini. Coba, berarti ini belum masuk nih datanya. Oke, belum masuk datanya. Coba ejects-nya mana tadi, kita udah bikin belum ejects inputnya? Sudah ya. Oke, nah cara memperbaikinya teman-teman silahkan klik kanan inspect. Nah kita akan melakukan debug ya. Nah dia bilang gini, tadi untuk awal-awal ya, ini kita klik kanan inspect, lalu teman-teman pilih konsol. Nah kan muncul seperti ini kan. Ini teman-teman tinggal copy ya, lalu kasih tahu ke Gemininya perbaiki karena muncul pesan ini di konsol gitu. Nah gini. Oke, jadi intinya kalau teman-teman otak-atik Gemini ini ya, insya Allah akan cepat paham sih mengenai pembuatan plugin di WordPress. Daftarkan jQuery. Nah karena kita nggak mendaftarkan jQuery ini katanya, makanya muncul seperti itu tadi. Oke, berarti ini tinggal kita copy masuk ke file utama yang ini, lalu kita scroll ke bawah. Kita coba lihat di sini. Space di sini. Oh iya, ini ya. Oke, kita cut add action. Nah, kemungkinan kita bisa tambahkannya di sini. Oke, kita coba save. Apakah bisa? Oh, nggak bisa ya. Kita kasih dia seperti ini. Karena tadi nggak bisa di save ya. Nah dia bilang, no beneran kan, saya nggak paham coding teman-teman. Ke dalam konstruktor dan memastikan fungsi PDSA berada di dalam scope kelas yang benar. Nih dibenerin sama dia.
Oke, kita copy, paste di sini, save. Hilang ya errornya, canggih memang Gemini. Oke, selanjutnya kita coba lihat ke atas tadi. Dia bilang apa di sini? Modal input data warganya. Nah, di sini ini harus kita copy lagi. Modal input data warga. Jadi copy paste aja ya. Oke, cukup. Selanjutnya kita kasih tahu nih. Ya, ini kita copy. Lalu kita kasih tahu ke dia. Oke, selesai. Selanjutnya coba kita refresh, lalu kita coba inputkan data lagi di sini. Oke. Nah, ini belum ada validasi sama sekali ya, karena kita harus validasi nih. Soalnya nick dan nomor kakak itu nggak boleh duplicate. Gitu. Oke, kita simpan. Data warga berhasil disimpan. Alhamdulillah. Sudah masuk ya, datanya sudah masuk, berarti kita sudah berhasil melakukan input. Coba kita lihat datanya apa benar masuk di sini. Masuk ya, masuk semua dan terisi semua. Oke. Golongan darah 0 karena memang di sini nggak ada field untuk input golongan darah. Status perkawinannya juga 0. Lalu kemudian alamat 0 juga karena kita belum tambahkan pendidikan terakhir, segala macam. Oke. Nah, caranya supaya ini bisa muncul semua, teman-teman, ini kita klik strukturnya. Nah, lalu ini perkecil aja supaya masuk semua. Kayaknya nggak masuk ya. Oke, atau gini aja deh. Ini nggak bisa ya. Gini aja. Ini coba kita. Oh iya, sebetulnya sih nggak perlu kita isi semua ya, karena itu nanti akan diisi oleh si usernya sendiri ketika di sini di pengaturan di profil saya gitu ya. Karena kalau kita inputkan di sini semua di tabel ini akan keriting ya si petugas desanya gitu. Karena ini nanti akan hanya bisa diakses oleh petugas desa, teman-teman. Jadi ini cukup ya. Ini aja udah terlalu banyak sih menurut saya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melakukan validasi supaya nomor NIK dan nomor KK itu nggak boleh duplikat. Oke, caranya ini kita konfirmasi dulu form berhasil, gini aja, form sudah berhasil menyimpan data ke dalam WP underscore desa warga. Sekarang saya ingin tambahkan validasi agar agar nick dan kakak tidak boleh duplikat gitu ya. Oke, kita lihat instruksi dari dia. Untuk menambahkan validasi agar nick dan nomor kakak tidak duplikat, kita perlu melakukan pengecekan di sisi server sebelum perintah insert dijalankan. Kita akan memodifikasi file helper eject Anda. Perbaikan pada file ini ya, nah dengan logika pengecekan berikut. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini yang WP desa handle tambah warga. Oke, ini kita coba copy aja. Kalau kita pusing, kita masuk ke eject input. Nah, yang ini kemungkinan. Nah, yang ini ya. Itu katanya suruh diganti dengan yang ini. Oke. Cek duplikat di sini. Oh, ini dia masih dikomentari ya. Oke, kalau gitu gini aja, ini kita copy. Terapkan pada kode saya. Dengan penambahan logika validasi untuk mencegah duplikasi nick dan nomor kakak.
Khusus untuk nomor kakak, validasi ini biasanya bersifat opsional karena dalam satu keluarga kakak yang sama bisa terdiri dari beberapa nick. Namun, saya telah menyertakan logikanya agar sistem menolak jika ada kombinasi nama plus nomor kakak yang identik untuk mencegah input ganda. Gitu. Jadi maksud dia di dalam satu kakak itu kan biasanya terdiri dari beberapa nick tuh karena beberapa anggota keluarga gitu. Oke, kita coba copy aja. Masuk sini paste. Oke. Handle tambah warga. Gini. Ini saya sudah baca nih dari pengalaman sebelumnya. Dia akan melakukan validasinya itu di backend. Nah, gini. Saya ingin agar validasinya dilakukan di front end. Pada field nick dan nomor kakak gitu ya. Kita kasih tahu di sini. Gunakan saja blur. Lalu buka kurung di sini saat kursor meninggalkan field. Oke. Ya gini ya. Karena ini yang saya baca di sini, dia mengubah ini ya untuk melakukan validasinya tuh di sini. Data utama nick nomor kakak, validasinya harus 16 digit angka, duplikat nick. Nah, di situ sudah ada ya. Kita coba ctrl-z. Kembalikan ke awal. Nah, di sini 6 digit duplikat nick. Sini ada ya. Ini yang asli ya. Yang asli tadi nggak ada duplikat nicknya di sini. Kita save. Lalu kita coba lihat di sini. Nah, dia diterima ya menggunakan event blur di sisi front end. Jadi ini menggunakan JavaScript biasanya. Handle check duplicate. Nah, berarti ini tinggal kita copy yang ini aja tapi. Oke, kita copy. Lalu kalau nggak mau pusing ya tinggal di copy aja semua supaya ini terapkan pada kode saya. Nah, gitu. Tapi tadi di atasnya ada instruksi untuk jQuery-nya ya. Nah, ini. Nah, di sini ada function. Kita tinggalkan dulu aja karena nanti kita akan kopas aja ya. Oke. Handle check duplicate. Lalu handle tambah warga. Oke, sip. Ini kita paste. Jadi di sini kita punya dua fungsi teman-teman. Ini fungsi untuk menambah data warganya. Nah, ini fungsi untuk cek duplikatnya. Oke. Di backendnya sudah ada. Nah, sekarang kita masuk di sini. Ganti script pada file modal Anda dengan kode ini untuk menangani event blur. Oke, kita copy aja semua. Ini kebetulan dikasih sama dia. Berarti kita masuk di modelnya. Nah, ini kita hapus. Kita paste yang baru, save. Oke, sekarang kita coba teman-teman. Dia nggak muncul. Ini kita copy ya. ctrl-z. Nah, ini kita copy. Lalu kita terapkan di sini. Terapkan penyesuaiannya. Nah, kayak gini. Oke, ini kita copy, lalu kita paste di sini, save. Selanjutnya, dia muncul lagi. Oke, sekarang kita cek duplikatnya ya. Ini kita copy, lalu kita masuk ke sini. Nah, seharusnya pada saat diklik yang ini dia melakukan pengecekan duplikasi. Nah, betul ya, dia sudah jalan, nick sudah terdaftar.
Oke, sekarang kita masukkan coba yang kakak ya. Kakak ini ya. Kakak ini kita copy. Kita coba cek di sini apakah dia berhasil duplikasinya. Oke, nomor kakak sudah terdaftar. Berhasil sampai di sini. Gitu ya. Nah, betul berhasil. Oke. Nah, tapi di sini kan tombol simpan data itu masih bisa diklik ya. Nah, kita bilang gini. Ini kita copy ya. Karena ini yang berhasil kan tadi. Nah, yang ini yang terakhir ya. Betul. Nah, kita kasih tahu berhasil. Sekarang saya ingin agar tombol submit namanya. Yang ini nih. Nah, yang ini kalau di sini kan kita lihatnya simpan data ya. Ini tombol submit namanya. Saya ingin agar tombol submit dinonaktifkan saat terjadi duplicate nick dan nick atau nomor kakak. Oke, kita paste. Otomatis kita perlu membuat satu fungsi helper. Nah, ini yang akan memeriksa apakah ada pesan error di layar setiap kali proses validasi blur selesai. Oke. Oke, kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Nah, save. Selanjutnya kita coba refresh. Kemudian kita coba cek lagi input. Nah, dia sudah disable ya. Sudah nggak bisa diklik. Oke, sekarang kita coba lagi apakah dia masih berfungsi untuk ininya. Untuk apa namanya? Nah, kalau nama boleh sama ya, karena di dalam satu desa itu bisa ada dua nama, satu nama yang sama gitu. Oke, cukup. Kita coba. Oh ya, ini supaya ini ya. Lawan gitu aja deh. Oke, simpan. Data berhasil disimpan, betul. Coba kita lihat, masuk ya. Oke, teman-teman, jadi sampai di sini sudah berhasil. Kita lanjutkan ke video berikutnya.